wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Adriana Suwardi, NIDN 0922108503. Saya adalah dosen yang berhomes di Stigya Makassar, alamat Jalan Tanjung Bunga nomor 32. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak, keperawatan gerontik, ilmu dasar keperawatan, dan psikososial dan budaya dalam keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak 1 dengan kode mata kuliah 1242204, di mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS, yaitu 2 teori, 1 praktikum di laboratorium, dan 1 praktek lapangan atau klinik atau early clinical exposure. Tim teaching saya di sini tidak ada karena saya mengajar sendiri dan saya sebagai koordinator. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan anak 1, mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional atau holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat atau keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan menggunakan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, kronis atau terminal, serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan menggunakan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sehat atau sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP, serta menerapkan prinsip traumatic care secara legal dan etis. Mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier, dan juga mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Untuk materi pembelajarannya adalah yang pertama itu perseptif keperawatan anak dalam konteks keluarga, falsafah keperawatan anak, family center care dan traumatic care, tren isu terkini terkait keperawatan anak, pendekatan teori model keperawatan terkait dengan keperawatan anak, ada teori Hildegard, Peplau, Mira, Levine, dan Catherine dan Barnard. Kemudian materi selanjutnya adalah tumbuh kembang mulai dari neonatus hingga remaja, pengukuran dan penilaian pertumbuhan dan perkembangan serta permasalahannya seperti SDIDTK, menggunakan SDIDTK, Denver 2 dan Vineland. Sex education pada anak dan remaja, anticipatory guidance dan toilet training. Materi selanjutnya adalah konsep komunikasi pada anak,
konsep hospitalisasi, konsep imunisasi, konsep bermain, dan patofisiologi dan asuhan keperawatan pada neonatal seperti prematuritas, BBLR, RDS, aspeksia, dan hiperbilirubinemia, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Asuhan keperawatan dan patofisiologi gangguan nutrisi pada anak seperti obesitas, KKP, marasmus, dan kwashiorkor. Asuhan keperawatan dan patofisiologi kelainan kongenital pada sistem respirasi seperti bronkomalasia dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk asuhan keperawatan dan patofisiologi peradangan, sistem respirasi pada anak ada ISPA, pneumonia, TB, dan asma, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk materi selanjutnya adalah asuhan keperawatan EBNP atau Evidence Based Nursing Practice, asuhan keperawatan dan patofis, gangguan pada sistem digestif anak seperti diare, GEA, dan tipoid, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya asuhan keperawatan dan patofis kelainan endokrin pada anak seperti diabetes juvenil, dan dampaknya pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan ada juga asuhan keperawatan dan patofis gangguan pada sistem neurologi seperti hidrosepalus, meningitis, dan kejang. Dan materi selanjutnya adalah anticipatory guidance, health promotion pada infan remaja, konsep MTBS, petunjuk pengisian, konsep manajemen terpadu balita sakit MTBS sesuai dengan pedoman MTBS 2015. Dan materi selanjutnya adalah pengkajian pada anak dengan kekerasan baik fisik, mental, dan seksual, dan prinsip automatike pada anak dengan pengalaman seksual. Untuk materi praktikum di laboratorium, yang pertama adalah pemberian oksigen, nebulizer, suction pada anak, pemasangan infus pada anak, transfusi darah pada anak, exchange transfusion, dan pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir, pemberian obat pada anak, fototerapi, terapi bermain, dan tepid sponge bed. Dan untuk materi early clinical exposure atau praktek di lapangan atau klinik itu askep anak dengan sakit akut atau kronis, MTBS, prosedural klinik, dan lembar observasi. Itu materi untuk keperawatan anak 1. Pembelajaran kolaboratif learning, mahasiswa dapat belajar bagaimana bekerja sama dalam tim karena di tatanan klinik keperawatan, perawat diwajibkan dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat. Untuk hari ini kita akan praktek pemeriksaan fisik pada anak. Jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik pada anak itu adalah untuk menentukan data yang akurat dan lengkap terkait dengan masalah-masalah yang ada pada anak, sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik sebelumnya untuk mengumpulkan data tentang masalah yang ada pada anak. Jadi untuk pemeriksaan fisik yang pertama itu yang harus dilakukan adalah kita tahap prainteraksi dulu ya. Pada tahap prainteraksi itu kita melihat dulu buku status dengan laporan perawat ya yang ada di nurse station. Kemudian setelah itu kita persiapkan alat ya. Jadi alat untuk pemeriksaan fisik itu di sini ada spekulum hidung ya. Ini namanya spekulum hidung. Kemudian ini ada hammer ya, dan ada penlet itu untuk pemeriksaan mata. Kemudian ada spatula
ya. Ini adalah spatel, kemudian ada meteran, dan ada juga tensimeter untuk anak ya. Pertama itu saya mencuci tangan dulu ya menggunakan handgraph ya, dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 langkah mencuci tangan. Setelah itu masuk ke tahap interaksi ya. Tahap interaksi itu kita memperkenalkan diri dan kontrak waktu dengan pasien. Selamat pagi Ade, bagaimana kabarnya ini hari? Perkenalkan, saya Nurse Vivi. Di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada yang pertama adalah antropometri. Pada antropometri itu yang kita periksa adalah apa? Antropometri. Apa yang harus diperiksa pada antropometri? Antropometrinya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dengan lingkar kepala. Ya. Kalau misalnya anaknya dalam posisi tidak bisa duduk ya atau tidak bisa berdiri, jadi kita bisa gunakan meteran ya untuk mengukur, permisi Adek, untuk mengukur tinggi badan anak ya. Kalau berat badannya itu kita bisa tanya ke orang tua atau kita lihat buku status dari pasien. Jadi dimulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Jadi setelah kita ukur tinggi badannya, kemudian kita catat ya. Itu. Kemudian untuk lingkar kepala ya, untuk lingkar kepalanya itu kita ukur dengan menggunakan meteran juga ya. Permisi Ade, saya ukur dulu lingkar kepalanya ya. Ya, hasilnya kita catat lagi ya. Kemudian setelah lingkar kepala apalagi yang diukur? Lingkar lengan. Kita ukur lingkar lengan dari anak ya. Ya, oke. Setelah kita ukur lingkar lengan, kita catat lagi. Kemudian setelah kita mengukur antropometri, kita melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kulit ya. Jadi kita periksa kulitnya Adek, apakah tidak ada tanda-tanda adanya lesi ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda kemerahan pada kulit ya. Selain itu apalagi yang harus diperiksa pada kulit? Kuku. Selain kukunya apalagi diperiksa untuk pemeriksaan kulit? Warna kulit. Jadi yang harus dilakukan pemeriksaan adalah warna kulitnya. Apakah sama semua warna kulitnya normalnya ya? Berwarna apa sesuai warna kulit, misalnya dia kuning langsat ke putih kayak, yang penting tidak kelihatan berwarna kuning ya. Jadi kalau kulitnya kelihatan berwarna kuning berarti ada tanda-tanda bahaya pada hati ya. Itu. Kemudian setelah kita periksa warna kulitnya, kemudian ada lesi atau tidak, kita lakukan inspeksi ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada mata. Bukan mata ya, kepala dulu. Jadi untuk kepala ya, itu dilihat bentuk kepalanya ya.
Ya, dari bentuk kepala ini kita perhatikan apakah normal atau tidak ya. Apakah tidak ada tanda-tanda misalnya bengkak pada kepala ya. Normalnya itu kepala mesosepal ya, itu. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dengan inspeksi melihat bentuk kepala, kita lihat lagi bagaimana rambutnya ya, apakah rambutnya warnanya bagaimana ya, itu yang perlu dilihat. Kemudian apakah ada kotoran ya atau tidak. Kebersihan rambut diperhatikan dengan kebersihan kulit kepala ya, itu inspeksi. Kemudian kita palpasi di bagian kepalanya, siapa tahu ada benjolan ya atau ada nyeri tekan ya, ada nyeri tekan di bagian kepala. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepala, kita melakukan pemeriksaan di bagian mata ya. Pada pemeriksaan mata itu yang perlu dilihat adalah pupil, konjungtiva, skleranya dengan apa lagi? Kelopak mata ya, kemudian lapang pandangnya bagaimana. Jadi kalau untuk pemeriksaan pupil kita gunakan penilai ya. Jadi caranya itu untuk melakukan pemeriksaan pupil dari samping, kemudian kita arahkan penlight ke bagian bola mata. Kemudian kita perhatikan bagaimana pupilnya, apakah ada isokor ya, anisokor atau midriasis ya. Jadi macam-macam bentuk pupil yang bisa dilihat pada saat kita melakukan pemeriksaan menggunakan penlight ini ya. Normalnya itu isokor ya pada saat kita, jadi jangan kalau kita mau lakukan pemeriksaan fisik nanti di rumah sakit ya pada anak, langsung kamu arahkan penlightnya, tapi kamu dari samping dulu baru ke mata ya. Seperti itu teknik pemeriksaan pupil menggunakan penlight. Kemudian setelah itu kita periksa juga konjungtiva ya. Yang mana itu konjungtiva? Ya, itu di bagian bawah mata ya. Caranya itu menggunakan ibu jari. Jadi kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan ibu jari. Permisi Ade, coba melihat ke atas ya. Kemudian kita tarik bagian konjungtiva ya, untuk melihat apakah ada anemis atau tidak ya, apakah dia pucat atau tidak. Itu untuk pemeriksaan konjungtiva. Jadi pemeriksaan konjungtiva jangan pakai ini jari-jarinya, tapi yang digunakan adalah ibu jari. Kemudian dianjurkan ini anak untuk melihat ke atas untuk melihat apakah ada tanda-tanda anemi, pucat atau tidak. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan konjungtiva, kita lakukan lagi pemeriksaan sklera ya. Yang mana itu sklera? Ya, yang berwarna putih. Jadi kita amati, kita perhatikan bagaimana skleranya, apakah warnanya putih ya, normalnya putih. Kalau misalnya dia ada ikterik, berarti ada gangguan pada hati ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke kelopak matanya. Kelopak mata diperiksa. Permisi Ade, apakah ada terasa nyeri, tekan atau tidak ya. Kemudian kita periksa lagi lapang pandangnya. Jadi lapang pandangnya itu diperiksa dengan misalnya ada benda ya, kita ambil benda, contoh kita pakai ini ya, kita arahkan misalnya dari depan dulu, kemudian ke samping, apakah dia mampu mengikuti atau tidak. Kemudian ke kiri atas ya, kiri atas, kiri bawah, semua sudut pandang ya, sehingga kita bisa lihat lapang pandang dari matanya normal atau tidak.
Kemudian kita perhatikan juga jangan sampai ada tanda-tanda nistagmus ya pada kedua mata. Itu untuk pemeriksaan mata. Jadi nanti kalau di rumah sakit ini turun praktek, kalian lakukan pemeriksaan fisik yang sebenarnya ya kepada pasien sehingga kalian tahu bagaimana melakukan pemeriksaan kepada pasien secara langsung. Setelah pemeriksaan mata, kita lakukan pemeriksaan hidung. Di hidung itu ya kita juga tetap menggunakan senter ya untuk melihat bagaimana permisi deh, bagaimana di dalam apakah terdapat banyak serumen ya atau ada sekret. Kemudian kita perhatikan ini septum nasi ya, apakah antara hidung kiri dengan kanan letaknya bagus ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kesimetrisan hidung kiri dengan kanan. Kemudian selain pemeriksaan di dalam, juga dilakukan pemeriksaan di luar dengan memeriksa sinusnya ya. Jadi ada 3 sinus, apa itu? Sinus maxillaris ya, sinus ethmoidalis ya. Kemudian apa lagi satu itu? Ethmoidalis itu di bagian ini ya, di bagian ini kita lakukan kita palpasi ya untuk mengetahui dan sambil kita tanya sakit tidak deh kalau ditekan ini. Kalau pasiennya mengatakan tidak, berarti tidak ada nyeri tekan pada sinus ya. Itu untuk hidung ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan hidung menggunakan spekulum hidung. Ini namanya spekulum hidung ya. Ini spekulum hidung ini itu bisa dilakukan dengan cara untuk melihat di dalam. Ini dimasukkan dulu ya, kemudian dibuka, kemudian ditutup lagi dan dicabut ya. Seperti itu menggunakan spekulum hidung ya. Jadi kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda polip misalnya ya di bagian hidung. Kemudian pemeriksaan telinga ya. Pada pemeriksaan telinga, kalau pada anak usia bayi itu ya, usia anak itu ditarik ke belakang kemudian ke bawah untuk melihat apakah ada serumen, kemudian apakah ada tanda-tanda otitis media. Tahu otitis media? Pernah dengar? Otitis media itu yang biasanya ada cairan keluar dari telinga, ya itu namanya otitis media. Biasanya kalau pada anak itu biasa sering sekali ya terjadi otitis media, bukan karena misalnya ini biasa karena dia flu terlalu lama sehingga cairan itu juga ikut keluar dari telinga ya. Itu jadi cara pemeriksaannya itu ditarik ke belakang kemudian ke bawah ya. Kalau untuk pemeriksaan telinga untuk melihat serumen atau kotoran atau cairan yang ada di dalam telinga. Kemudian kita perhatikan juga tragusnya. Tahu tragus? Tragus yang ada di depan telingamu yang kecil-kecil itu, itu namanya tragus ya. Ini yang di depan telinga ini, ya ini yang di depan telinga itu yang laki-laki yang kelihatan ya, itu namanya tragus atau biasa juga pinna ya. Itu diperhatikan apakah ada biasa ada biji-biji yang tumbuh ya, atau apakah ada nyeri tekan, itu ya itu pinna. Kemudian ini juga yang daun telinga ya, itu juga di bagian bawah ini, di bawah itu biasa juga ada biji-biji yang tumbuh ya, itu diperhatikan semua ya. Kemudian kita
catat kalau ada tanda-tanda yang kita dapatkan yang tidak normal itu. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, tidak apa-apa kita bawa catatan kecil. Setelah kita periksa, kita catat lagi apa yang kita dapatkan, sehingga nanti kalian lebih mudah mengetahui masalah yang ada pada pasiennya, ya, pasien anak. Itu untuk pemeriksaan telinga. Sebenarnya ada juga ya garpu tala, ya, bisa juga melakukan pemeriksaan fisik menggunakan garpu tala. Ya, garpu tala itu ada pemeriksaan, 3 pemeriksaan ya, Rinne, Weber dengan Swabach itu, ya. Jadi kalau yang itu ada alatnya memang khusus untuk digetarkan di bagian, kalau Rinne itu digetarkan di tulang mastoid, ya. Kemudian kita dengar apakah jelas didengar, ya, pada telinga kiri sampai ke telinga kanan. Kalau Swabach itu digetarkan dulu garpu talanya, ya, kemudian disimpan di depan telinga, dengar tidak hantarannya, hantaran udaranya atau tidak. Kalau Swabach itu di bagian puncak kepala, kita rasakan getarannya, dengar antara telinga kiri dengan kanan. Itu tes Swabach, ya. Ada 3 untuk pemeriksaan telinga menggunakan garpu tala. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian bibir dan sampai ke mulut. Kalau di bibir apa yang perlu diperiksa? Ya, kita lihat warna bibirnya pucat atau tidak, ya. Setelah itu perhatikan di dalam bagaimana jumlah giginya, normal enggak pada anak seusianya. Kemudian bagaimana tonsilnya, apakah ada peradangan. Biasanya kalau ada tanda-tanda peradangan itu berwarna merah. Dengan cara permisi deh, coba dibuka mulutnya, harus lihat dulu di dalam tidak ada jika yang merah-merah di dalam mulut, ya. Perhatikan juga ovulanya, ya, yang di dalam sekali itu yang berdiri, ovula namanya. Tidak ada di tanda-tanda amandel misalnya, ya. Tidak ada tanda-tanda radang. Kalau ada tanda-tanda radang, tonsil membesar, semua di dalam tenggorokan itu berwarna merah, ya, merah sekali. Itu tanda bahwa anaknya ada tanda-tanda radang di tenggorokan, ya. Sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan sudah didapatkan data-data terkait dengan masalah yang ada pada adik. Kalau misalnya ada keperluannya bisa dipencet, ya, tombolnya untuk kedengaran sampai di nurse station. Terima kasih.